Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Iya, alhamdulillah sehat semua ya. Kita bisa melaksanakan pembelajaran IPAS kembali pada pertemuan hari ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini nanti memberikan manfaat yang luar biasa bagi kita semua. Nah, Ibu minta silakan salah satu dipimpin berdoa terlebih dahulu. Silakan. Teman-temanku sebentar belajar doa pertama dan percaya masing-masing doa mulai. Iya. Terima kasih. Nah, kita sudah berdoa bersama. Kemudian Ibu minta silakan seperti biasa ya. Kalian berdiri dulu semuanya. Silakan berdiri dulu. Nah, kita cek dulu kerapiannya. Nah, silakan bajunya, pakaiannya, seragamnya yang belum rapi, belum dimasukkan. Ayo, Iqbal, Ibnu, Ardika, silakan dirapikan dulu bajunya, seragamnya. Nah, karena apa? Karena kerapian itu menunjukkan kepribadian kita, ya. Sudah rapi semuanya ya? Kalau sudah, silakan sambil dicek di bawah meja kalian, di sekitar lingkungan kalian, apakah masih ada sampah-sampah. Kalau belum bersih, silakan dipungut dulu ya. Jadi kita harus belajar dengan lingkungan yang bersih agar apa? Kita nyaman dalam belajar hari ini. Sudah bersih semua ya? Sudah, terima kasih. Silakan duduk kembali. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu juga akan mengecek kehadiran kalian ya. Ibu absen dulu, silakan nanti tunjuk jari kalau Ibu panggil namanya. Ardika hadir? Ya, hadir. Kemudian Anissa hadir. Ari hadir. Aroko sakit. Sakit apa, Danang? Sakit panas ya. Semoga nanti teman kita Aroko besok bisa mengikuti pembelajaran bersama kita kembali ya. Iya. Cahyani hadir. Danang hadir. Faizal hadir. Ibnu, Iqbal, iya. Jenny hadir. Kinanti, Raga hadir. Seara, iya. Vina, Wisma, Yeniar, iya. Yeniar kemarin sakit sudah sembuh ya, Yen? Sudah, alhamdulillah bisa mengikuti pelajaran hari ini ya. Ahmad Mario hadir. Kemarin tidak masuk kemana Ahmad? Oh ya. Daya, alhamdulillah hari ini kita bisa mengikuti pelajaran IPAS. Hanya satu anak yang tidak masuk. Semoga besok bisa sembuh dan mengikuti pembelajaran bersama kita ya. Amin. Nah, sebelumnya Ibu mau mengingatkan kembali. Nah, materi kita yang sudah kita pelajari di pertemuan yang lalu. Nah, ada yang masih ingat kita belajar mengenai apa kemarin? Energi. Iya, mengenai energi. Nah, adakah yang masih ingat apa saja bentuk-bentuk dari energi? Ayo, apa saja bentuk-bentuk dari energi? Kita perhatikan ruangan di kelas ini. Nah, kita lihat ruangan sekitar kita. Nah, bentuk energi apa saja yang ada dalam ruangan ini? Silakan. Ya, raise your hand. Tunjuk jarinya. Ya, apa le? Energi listrik. Energi listrik. Kemudian ada lagi? Ayo, tunjuk jari dulu. Ya, Pak Wisma? Energi cahaya. Dari mana energi cahaya? Nampak dari lampu. Ada lagi? Ini Bu Guru di depan ini sedang menjelaskan namanya energi apa ini? Energi yang keras? Iya, energi bunyi. Nah, berarti masih ingat ya semuanya. Selain kita belajar mengenai bentuk-bentuk energi ya, masih kita amati ruangan ini kita kemarin juga belajar mengenai apa? Perubahan
energi. Nah, sekarang kalian amati, di ruangan ini apakah ada perubahan energi? Ada. Apa, Ibnu? Sebutkan coba. Energi listrik menjadi cahaya. Iya, energi listrik menjadi energi cahaya menerangi ruangan ini ya. Terus tadi kamu berangkat sekolah sarapan nggak kalian? Sarapan semuanya, alhamdulillah. Nah, terus sampai di sekolah ini mengikuti pembelajaran, terjadi perubahan apa? Energi. Dari energi apa menjadi energi apa? Iya, apa, Le? Energi kimia menjadi bunyi. Kita merasa kenyang, punya energi. Energi kimia berasal dari makanan yang kita makan. Kemudian kita bisa berbicara, ya kan, menjawab pertanyaan dari bu guru. Berarti itu berubah menjadi energi bunyi. Nah, selain itu, masih ingatkah kalian? Kita belajar mengenai sumber energi, ya kan? Apa itu sumber energi? Segala sesuatu yang menghasilkan energi. Apa contohnya? Kemarin kita belajar mengenai sumber energi apa saja? Ayo ngacung. Sumber energi yang kalian pakai tadi untuk berangkat sekolah naik sepeda motor menggunakan apa? Iya, kendaraan. Sumber energinya dari mana itu? Dari apa? Bensin, betul. Nah, bensin kalian tahu itu diolah dari apa? Yang keras dari apa? Dari minyak bumi. Nah, selain minyak bumi, kemarin kita juga belajar sumber energi yang lain. Apa itu? Apa? Yang tidak dapat diperbarui? Yang tidak dapat diperbarui selain minyak bumi apa? Iya, batu bara. Nah, satu lagi yang sangat terkenal, iya apa? Nuklir. Nah, kita sudah belajar 3 macam sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Yang pertama adalah apa kemarin? Batu bara. Kemudian nuklir. Kemudian apa lagi tadi? Minyak bumi. Nah, dari mana asalnya sumber energi tersebut? Masih ingat? Yang keras dari mana? Dari fosil, sisa-sisa makhluk hidup zaman purba dahulu. Dan fosil ini bisa terbentuk dalam waktu yang bagaimana? Cukup lama sekali, ya kan? Berapa? Ratusan bahkan jutaan tahun. Nah, coba kalian bayangkan, kalau kita setiap hari menggunakan sumber energi dari fosil, apa yang terjadi? Apa yang terjadi, Danang? Yang keras, Danang? Iya, lama-lama akan apa, Nang? Akan habis, ya kan? Jadi kalau kamu nanti menggunakan bensin terus, menggunakan apa lagi? Minyak terus, ya kan? Nanti lama-kelamaan akan habis. Terus kalau habis bagaimana nanti akibatnya di masa mendatang? Kita akan mengalami yang namanya krisis energi, ya kan? Nah, oleh karena itu, kalau kalian baca-baca di internet, ya kan, kalian tahu bahwa apa? Sekarang ini mobil-mobil sudah beralih dari bahan bakarnya yang dari pertalite atau solar sudah beralih ke mana? Ke listrik, ya kan? Nah, dirubah ke sumber energi listrik. Nah, kenapa? Agar kita nanti di kehidupan mendatang tidak mengalami yang namanya apa? Krisis energi. Nah, terus selain itu, Bu, selain itu semua peralatan yang kalian perhatikan di ruangan ini, di rumahmu, itu hampir semuanya menggunakan apa? Listrik. Nah, terus nanti kalau listrik lama-lama juga habis, apa yang akan terjadi? Pernah mati lampu di rumahnya? Pernah. 2 jam saja coba kalian bayangkan kalau listriknya mati. Apa yang kalian rasakan? Gelap. Apalagi? Iya, ibunya Ibnu tidak bisa masak nasi karena masaknya pakai apa, Nu? Listrik, pakai Magicom, ya kan? Nah, semua peralatan rumah tangga itu mayoritas menggunakan listrik. Jadi, bagaimana kehidupan kita nanti kalau tidak ada listrik? Nah, coba kalian perhatikan slide Ibu di depan ya. Nah, judulnya adalah Dunia Tanpa Listrik. Nah, itu ya.
Nah, itu ya, coba perhatikan. Dari video itu apa yang kalian pikirkan? Coba, apa tanggapan kalian? Bagaimana kalau kita itu judulnya dunia tanpa listrik? Kira-kira bagaimana? Bagaimana, Bal? Tidak bisa. Repot sekali ya kan? Terus kalian lihat itu di situ banyak sekali apa? Asapnya, banyak sekali polusi ya kan? Dia menggunakan apa? Diesel. Nah, kehidupannya sangat merepotkan, menyusahkan, rumit ya kan? Sulit sekali. Bahkan apa di situ tadi? Kita apa? Mau ke dokter gigi saja alatnya seperti itu, ya kan? Nah, sangat repot sekali. Nah, karena itu kita harus mengembangkan teknologi ya kan? Bagaimana agar apa? Sumber energi listrik itu tidak habis nanti di kehidupan mendatang. Nah, karena itu hari ini kita akan belajar mengenai energi yang lain. Jadi kita kemarin sudah belajar mengenai energi yang tak terbarukan. Ada 3 ya kan? Ada minyak bumi, batu bara, dan nuklir. Nah, hari ini kita akan beralih mempelajari energi yang terbarukan, yaitu energi alternatif atau energi penggantinya. Apa saja? Yang pertama ada matahari, kemudian ada angin dan bioenergi. Nah, energi matahari dimanfaatkan oleh manusia menjadi energi listrik. Ini nanti menggunakan alat yang namanya panel surya atau PLTS ya. Kemudian jika menggunakan energi air namanya PLTMH. Pembangkit listrik mikrohidro namanya ya. Kemudian ada energi angin PLTA. Kemudian ada bioenergi dari biogas dari sampah ya. Nah, hari ini yang akan kita pelajari itu yang pertama yaitu apa? Matahari sebagai sumber energi alternatif. Jadi cahaya matahari nanti akan kita rubah menjadi energi listrik. Kenapa, Bu? Karena apa? Negara kita kebetulan adalah negara apa namanya? Tropis. Jadi sepanjang tahun itu dapat sinar matahari. Kita beruntung berada di daerah tropis. Jadi sumber energi mataharinya bagaimana? Banyak sekali, tak terbatas. Ya kan? Nah, kita harus berpikir bagaimana agar sumber energi tersebut bisa dimanfaatkan untuk kehidupan kita di masa mendatang. Nah, karena itu nanti setelah kegiatan pembelajaran kalian diharapkan mempunyai pemahaman sains dan keterampilan proses. Antara lain apa saja? Yang pertama, mampu menguraikan proses terjadinya perubahan energi cahaya menjadi energi listrik menggunakan alat yang namanya apa? Sel surya. Kemudian mampu mendeskripsikan peran atau fungsi masing-masing komponen yang ada di dalam SHS, itu kepanjangannya adalah Solar House System ya. Kemudian yang ketiga, kalian mampu menguraikan cara kerja panel surya pada skala rumah tangga. Kemudian keterampilan proses yang diharapkan nanti kalian mampu menentukan berapa kebutuhan panel surya untuk skala rumah tangga. Tahu di rumah kalian masing-masing ya. Kemudian berikutnya kalian bisa mempresentasikan hasil diskusi kalian hari ini ke depan kelas ya. Ada yang ditanyakan? Tidak ada, alhamdulillah ya. Berikutnya dalam pembelajaran kali ini Ibu akan mengambil beberapa penilaian. Yang pertama adalah penilaian sikap. Ini Ibu ambil ketika kalian apa? Iya, pembelajaran seperti sekarang ini ya. Jadi ada 2 nanti, ada penilaian dari teman kalian ketika kalian bekerja dalam kelompok, ada penilaian dari diri kalian. Kemudian ada penilaian kerja. Penilaian kerja ini nanti akan Ibu ambil ketika kalian melaksanakan kegiatan diskusi di dalam kelompok kalian. Karena itu silakan berdiskusi secara aktif. Berikutnya ada penilaian presentasi. Nah, penilaian ini akan Ibu ambil ketika kalian melaksanakan kegiatan presentasi di depan kelas. Jadi nanti semua kelompok 1 sampai dengan kelompok 4 semuanya akan melaksanakan kegiatan presentasi di depan kelas. Berikutnya yang terakhir, Ibu akan melaksanakan penilaian soal evaluasi. Nah, penilaian ini tujuannya untuk mengetahui sampai manakah pemahaman kalian mengenai materi yang
telah Ibu sampaikan. Jelas? Iya. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, Ibu tampilkan lagi sebuah fenomena ya. Silakan diamati baik-baik. Nanti setelah tampilannya selesai, Ibu akan menanyakan apa yang kalian pikirkan. Bagaimana tanggapan kalian tentang apa? Tentang video yang Ibu tampilkan di depan. Ya, jelas ya? Pemanfaatan energi matahari untuk tenaga listrik memang belum menjadi pilihan bagi masyarakat di perkotaan seperti Jakarta maupun di seluruh Indonesia. Kini energi surya mulai populer dan banyak dimanfaatkan. Simak liputannya berikut ini. Sudah lebih dari 3 tahun SMP Negeri 19 Jakarta tidak sepenuhnya bergantung pada listrik dari pembangkit milik PLN. Sekitar 30% kebutuhan listrik di sekolah ini telah memanfaatkan energi surya. Instalasi panel surya di SMP Negeri 19 berada di atas dak masjid sekolah. Pemasangan panel surya ini merupakan proyek percobaan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian ESDM tahun 2013 lalu. Penggunaan panel surya ini telah mengurangi tagihan listrik sekolah hingga 8 juta rupiah setiap bulan. Panel surya tersebut juga berperan dalam proses edukasi potensi energi baru terbarukan. Praktis iya, murah iya. Memang luar biasa. Andai kata di sekolah kami ini sudah semuanya pakai, itu luar biasa. Harapan kami jelas anak-anak harus berubah mindset tadi dari tenaga listrik ya menjadi tenaga surya, karena kita kalau surya itu kan di mana saja ada kan itu. Penggunaan energi surya di Indonesia sebenarnya sudah dirintis sejak tahun 80-an. Akan tetapi penerapan dan pengembangannya seolah jalan di tempat dengan alasan mahal dan sulit. Kondisi tersebut mulai berubah pada awal tahun 2000. Pabrik pembuat sel surya mulai bermunculan. Kini terdapat 10 pabrik perakitan modul surya dengan kapasitas produksi 100 MW per tahun. Pemicunya krisis energi fosil global. Sebenarnya produksi lokal tenaga surya ini mulai berkembang sekitar 5-10 tahun yang lalu lah ya. Krisis minyak, harga minyak sampai 100 US dollar per barel itu ya. Orang makin menyadari kebutuhan tenaga surya ini makin tinggi. Harus ada energi alternatif selain daripada BBM. Di perkotaan sendiri sebenarnya mulai tumbuh ya. 5 tahun yang lalu saya kira itu mulai tumbuh. Sebagian karena mulai tumbuh lifestyle di perkotaan untuk menggunakan green energy. Krisis energi fosil global tentu positif bagi perkembangan energi baru terbarukan di tanah air, seperti energi surya. Saat ini sekurangnya 80 MW energi surya sudah terpasang di seluruh Indonesia. Pemerintah juga menawarkan pembangunan pembangkit energi surya berkapasitas 150 MW kepada swasta. Targetnya, pada 2025 mendatang, 1 juta atap rumah akan menggunakan panel energi surya dengan kapasitas mencapai 1 gigawatt. Nah, itu ya tadi ya. Mengenai apa tadi videonya? Penggunaan dari apa? Panel surya atau sel surya ya. Nah, sekarang dari tampilan video tadi, nah, kira-kira apa yang kalian pikirkan? Bagaimana tanggapan kalian mengenai fenomena yang Ibu tampilkan tadi? Ayo silakan. Ngacung, siapa yang mau mengutarakan pendapatnya, gagasannya, atau pertanyaan mungkin? Ya, Cahyani. Bagaimana proses cahaya matahari diubah menjadi energi listrik oleh panel surya? Iya, bagaimana proses cahaya matahari, tadi sudah dijelaskan di depan ya, sel surya. Bagaimana proses cahaya matahari dirubah menjadi apa? Energi listrik oleh panel surya. Ditulis ke depan ya, Cahyani, silakan. Jadi dari tayangan tadi, dari tampilan video di atas ya, di depan, kalian dapat merumuskan masalah. Yang pertama dari Cahyani, silakan Cahyani, ditulis dulu ke depan.
Iya, terima kasih Cahyani. Yang lain? Ya? Bagaimana cara kerja panel surya? Ditulis di depan dulu ya. Silakan ditulis dulu. Ditulis nomor 2. Iya. Bagaimana cara kerja panel surya? Nah, penasaran ya bagaimana cara kerjanya? Untuk itu, hari ini kita akan apa? Melaksanakan kegiatan apa? Diskusi untuk mengetahui atau menjawab masalah yang timbul tadi dari teman kalian. Bagaimana proses cahaya matahari dirubah menjadi listrik oleh panel surya, kemudian bagaimana cara kerja panel surya itu. Nah, kira-kira sudah ada yang tahu jawabannya atau belum ini? Mungkin ada yang tahu ini bagaimana prosesnya? Belum. Nah, untuk itu ya, untuk mengetahui jawaban dari rumusan yang kalian sudah buat ini, Ibu nanti akan membagi kalian menjadi 4 kelompok ya, kelompoknya seperti pertemuan sebelumnya. Jadi yang depan ini adalah kelompok 1, kemudian di sini ada kelompok 2, di pojok ya, pojok belakang kiri kelompok 3, kemudian pojok belakang kanan kelompok 4. Sudah jelas kelompoknya? Kelompok 1 coba tunjuk jari. Ya, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, sudah tahu kelompoknya masing-masing. Sebelum kita melaksanakan diskusi, Ibu akan membagikan kalian materi ajar ya, mengenai apa? Mengenai panel surya dan matahari sebagai sumber energi alternatif. Sebelumnya silakan kalian buka buku IPAS kalian masing-masing. Silakan dibuka halaman 99. Silakan dibuka halaman 99. Mengenai apa itu? Iya, sumber energi yang dapat diperbarui. Salah satu contohnya di situ apa? Matahari. Nah, untuk menambah materi ajar kalian ya, Ibu membagikan bahan ajar ini dan nanti kalian juga boleh membuka HP kalian masing-masing untuk mencari berbagai informasi dari berbagai sumber. Dan Ibu harapkan penggunaan HP ini tidak keluar dari proses pembelajaran. Kalian hanya boleh membuka atau mencari materi mengenai apa tadi? Iya, sumber energi alternatif atau dapat diperbarui ya. Sudah jelas? Jelas. Nah, Ibu bagikan dulu materi ajarnya. Silakan dibaca dulu baik-baik, dipelajari. HP-nya juga boleh dibuka ya. Ibu beri waktu 5 menit. Nah, silakan dibaca dulu bukunya. Dibaca dulu bahan ajarnya. Cari informasi dari berbagai sumber ya. Dipelajari halaman 99 sampai dengan halaman 101 kalau di buku IPAS-nya. Ingat ya, Ibu menilai semua kegiatan kalian di kelas ya. Jadi apa saja yang kalian lakukan itu ada penilaiannya. Nah. Ada kesulitan, Mario? Nggak ada, alhamdulillah ya. Ada kendala mengenai jaringan? Tidak ada ya.
bisa connect WiFi semua ya, berarti. Sudah cukup? Sudah selesai? Nah, kalau sudah, sekarang Ibu bagikan LKPD-nya. Nah, silakan kalian melakukan kegiatan diskusi, ya kan? Dibaca dulu petunjuknya. Nih, nanti ya. Di bagian depan sendiri, kalian tulis kelas dan nama kelompok, nama anggota kelompok masing-masing. Kemudian silakan dibaca dulu petunjuk pengerjaannya. Jadi nanti ketika kalian melakukan diskusi, kalian tetap berada pada jalur diskusi sesuai dengan materi yang kita bahas hari ini ya. Kemudian setelah membaca petunjuk pengerjaan, kalian perhatikan di situ ada 4 aktivitas nanti ya. Jadi kalian harus menyelesaikan 4 aktivitas itu dalam waktu 25 menit. Nah, jadi silakan dimaksimalkan diskusinya dengan temannya ya. Kemudian dicari informasi dari berbagai sumber, dari tadi 2 sumber yang Ibu berikan ditambah dengan 1 sumber lagi dari internet ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas silakan ditanyakan ke saya. Ada yang belum jelas mengenai petunjuk pengerjaan LKPD? Sudah jelas ya. Kelompok 3 ya ini tadi. Kelompok 4. Silakan ditulis dulu nama kelompoknya. Jangan lupa kelasnya ya. Kelas apa ini? 10 TKJ. Nah, ditulis dulu nama kelasnya, nama anggota kelompoknya. Silakan dipelajari, didiskusikan. Di situ sudah Ibu tampilkan lagi fenomenanya, yaitu apa? Mengenai penggunaan panel surya dalam skala rumah tangga. Nah, di situ kemudian kalian tuliskan kembali rumusan masalah yang kalian temukan setelah kalian apa? Mengamati video yang Ibu tampilkan di depan atau mengamati fenomena yang ada di LKPD sama yaitu. Jadi nanti kalau ada timbul pertanyaan silakan tulis di bagian rumusan masalah. Nah, kemudian kalian coba jawab dari rumusan masalah tadi kira-kira jawabannya seperti apa. Kemudian kalian tulis di bagian hipotesis. Nah, silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Kira-kira jawabannya apa? Berikutnya nanti kalian cari informasi untuk menjawab pertanyaan itu. Nah, silakan. Silakan diskusi kelompok ya. Dimaksimalkan kegiatan diskusinya. Ingat ya, Ibu juga melaksanakan penilaian apa tadi? Penilaian diskusi kelompok. Jadi silakan berperan aktif dalam kegiatan diskusinya. Coba cari informasi lewat HP juga boleh ya, atau dari YouTube juga bisa. Kemudian untuk mencari berapa kebutuhan panel suryanya nanti, bisa kalian lihat di bahan ajar yang sudah Ibu bagikan. Di situ ada persamaannya bagaimana cara menentukan banyaknya panel surya untuk kebutuhan rumah tangga. Bayangkan ya, apa? Tabel yang Ibu tampilkan di situ adalah rumah kalian masing-masing. Jadi di rumah kalian kan ada TV, ada apa lagi? Iya, setrika, ada kipas, banyak peralatan kan? Nah, coba bayangkan kalian sekarang sedang menghitung kebutuhan panel surya untuk rumah kalian masing-masing, ya. Tuh, caranya nanti seperti itu. Jadi setelah ini nanti kalian bisa menghitung kebutuhan di rumahmu sendiri, ya. Nah.
Kelompok 1 ada kesulitan? Iya, dimaksimalkan bahan ajarnya ya. Bukunya, kemudian cari sumber di internet. Kelompok 4 ada kesulitan? Jangan membuka situs yang lain selain untuk pembelajaran lo ya. Kelompok 3 ada kesulitan? Ya, maksimalkan sumber ajar yang ada ya. Kalian boleh menambahkan rumusan masalah yang lain ya, yang kelompok kalian temukan, jadi tidak harus sama seperti yang ada di papan tulis yang sudah dituliskan temanmu ya. Jadi kalian tambahkan sesuai dengan hasil diskusi kelompok kalian, banyak boleh ya, tidak hanya terbatas 2. Ini, mengenai rumusan masalah, jelas? Nah, disesuaikan saja dengan hasil diskusi kelompok masing-masing. Nanti ketika kalian presentasi, kita akan berusaha mencari apa? Jawaban dari rumusan masalah yang telah kalian temukan tadi, ya. Kemudian untuk menjawab hipotesisnya kalian bisa mengambil dari berbagai sumber ya. Dari buku IPAS juga boleh, dari materi ajar yang Ibu bagikan juga boleh, dari internet juga boleh ya. Hasilnya ditulis sesuai dengan tempat yang disediakan ya. Apa? Izin ke belakang ya. Jangan lama-lama ya. Ya. Nanti pintunya tutup lagi ya, Le ya. Kelompok 2 sampai aktivitas berapa? Aktivitas 1 ya. Ardika, yuk dicari. Jangan mainan. Dibaca buku IPAS-nya, dibuka halaman berapa tadi, Kak? 99, ayo dibuka. Halaman 99 sampai dengan 101. Atau bisa dibaca bahan ajar dari saya ya. Kelompok 3 sudah sampai aktivitas berapa? 1 ya. Usahakan tulisannya yang rapi ya. Jadi nanti ketika Ibu menilai LKPD kalian bisa terbaca jelas ya. Jangan terlalu banyak coretan-coretan, itu ada penilaiannya juga ya, penilaian LKPD. Kemudian jawaban harus sesuai dengan tempat yang Ibu sediakan di LKPD-nya. HP-nya bisa dimaksimalkan, dibuka dulu. Bisa cari informasi yang lain di HP atau di buku IPAS-nya. Buku IPAS-nya mana buku IPAS-mu? Ini. Nah, halaman berapa tadi? 99 sampai 101. Coba dibandingkan antara di HP dari sumber internet dan dari buku.
Untuk gambar di LKPD jelas ya? Jelas. Untuk persamaan yang digunakan untuk menghitung aktivitas 4 itu sudah Ibu tuliskan ya di materi ajar yang Ibu bagikan. Silakan dilihat agar kalian bisa menghitung berapa kebutuhan panel surya dalam skala rumah tangga. Apa ada pertanyaan tadi, Danang? WP. Apa itu WP? WP itu kepanjangannya dari watt peak. Ya, apa itu? Nah, itu adalah daya yang dihasilkan dari panel surya karena penyinaran dari matahari ya. Kalau di negara kita, di negara tropis, itu lama penyinarannya itu antara berapa? 5 sampai 7 jam. Rata-rata adalah 5 jam ya. Karena itu dibuat di situ yang efektif penyinarannya adalah 5 jam saja. Nanti berbeda juga ketika musim bagaimana? Musim penghujan. Nah, kita asumsikan kita berada di daerah tropis dengan lama penyinaran 5 jam pada musim kemarau. Menulisnya jangan terlalu dekat ya, Dok ya. Nah, ini kalau nanti tempatnya nggak cukup, bisa dituliskan di bawahnya atau di baliknya ya. Tapi dikasih keterangan, jadi nanti ketika saya ngecek LKPD-nya jelas ya. Kelompok 4 ada masalah? Ada pertanyaan? Ada yang kurang jelas bisa ditanyakan? Kelompok 1 sampai aktivitas berapa? Oh ya. Ya. Ditulis secara rinci ya, semakin rinci jawabannya, maka apa? Nilainya juga semakin bagus ya. Terus untuk yang aktivitas 3 itu juga begitu. Nah, jawabannya lebih rinci berarti nilainya juga lebih bagus. Silakan dijelaskan juga. Selain cara kerjanya juga dijelaskan nama-nama bagian, kemudian fungsinya itu masing-masing apa saja ya. Gantian yang menulis nggak apa-apa ya, jangan satu orang saja. Dimaksimalkan diskusinya. Jadi nanti setelah kalian presentasi, nanti teman kalian juga akan menanggapi hasil diskusi dari kelompok kalian masing-masing. Sepuluh menit lagi ya waktunya, silakan dimaksimalkan diskusinya, jangan sampai nanti melebihi waktu yang sudah ditentukan ya.
Kelompok 4 sudah sampai aktivitas berapa? Ya, nah, agak dipercepat ya, tinggal 5 menit lagi. Dimaksimalkan dari berbagai sumber. Tulisannya jangan terlalu banyak tip X-nya ya, ada penilaiannya juga loh ya. Gantian boleh yang menulis tidak hanya satu anak ya. Yang lainnya mencari informasi. Kalau ada yang mengalami kesulitan bisa ditanyakan ya. Sudah selesai semuanya? Waktunya sudah habis ya. 25 menit. Nah, kelompok 1 bagaimana? Sudah selesai? Yang keras sudah selesai? Sudah. Kelompok 2 sudah selesai? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Sudah. Alhamdulillah sudah selesai semua. Nah, sekarang Ibu minta ya kelompok 1 terlebih dahulu ya untuk mempresentasikan hasilnya. Ibu minta kelompok 1 nanti silakan mempresentasikan aktivitas 1 saja ya. Kemudian kelompok 2, 3 dan kelompok 4 nanti bisa ditanggapi apa yang dipresentasikan teman kalian dari kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya mengenai aktivitas 1. Jelas? Jelas. Silakan kelompok 1 untuk presentasi ke depan perwakilannya. Ya, 2 anak diwakili, silakan. Nanti saja dibaca dulu. Yang keras ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan merumuskan masalah. Tuliskan rumusan masalah berupa pertanyaan yang kamu temukan berdasarkan fenomena di atas. Hubungkan dengan tujuan diskusi pada LKPD. 1. Bagaimana proses cahaya matahari diubah menjadi energi listrik? Cahaya matahari menyebabkan elektron pada sel surya bergerak sehingga menghasilkan arus listrik. Ya, berikutnya. Bagaimanakah cara kerja panel surya itu? Panel surya merubah cahaya matahari menjadi energi listrik. Berapakah panel surya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga? Jumlah panel surya yang dibutuhkan sesuai dengan jumlah daya yang digunakan. Ya, itu ya. Nah, itu tadi hasil diskusi dari kelompok kalian mengenai rumusan masalah dan hipotesis. Nah, silakan Ibu minta ditulis dulu ya rumusan masalah dan hipotesisnya di papan tulis. Nah, silakan sudah Ibu sediakan tempatnya ya. Silakan di sini ditulis rumusan masalahnya, kemudian di sebelah sini adalah hipotesisnya ya. Silakan. Kelompok yang lain silakan diperhatikan ke depan hipotesis dan rumusan masalah yang dibentuk teman kalian yang dituliskan teman kalian di depan. Nah, nanti kalau tidak sesuai dengan hasil diskusi kelompok kalian bisa diutarakan ya. Nah, kalau kurang jelas bisa bertanya ya. Malu bertanya apa? Sesuai pepatah, kalau malu bertanya bagaimana, Wisma? Sesat di jalan.
Nanti di sebelahnya sini ya hipotesisnya ya. Cukup ya tempatnya. Yang lainnya bisa diperhatikan ke depan ya, bisa ditanggapi. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Ya, silakan diperhatikan dulu yang lain. Ini tadi ya, hasil diskusi dari kelompok 1 ya, jangan ditutupi. Nah, hasil diskusi dari kelompok 1. Rumusan masalahnya yang pertama adalah bagaimana proses cahaya itu ya, cahaya matahari dirubah menjadi energi listrik oleh siapa tadi? Sel surya. Nah, kemudian yang ketiga, yang kedua, bagaimana cara kerja panel surya? Panel surya itu ya, bagaimana cara kerja panel surya itu. Kemudian yang ketiga, berapakah panel surya yang dibutuhkan rumah tangga ya, dengan daya yang dibutuhkan tiap harinya sudah diketahui. Nah, dari diskusi kelompok 1, maka mereka menemukan hipotesis bahwa cahaya matahari itu menyebabkan elektron yang ada pada sel surya bergerak sehingga menghasilkan energi listrik. Mungkin ada kelompok lain yang kurang setuju dengan hipotesis dari kelompok 1? Ada? Setuju semua? Ya, berikutnya nomor 2. Bahwa panel surya itu merubah cahaya matahari menjadi energi listrik. Ya, kemudian yang ketiga, jumlah panel surya yang dibutuhkan itu sesuai dengan jumlah daya yang digunakan. Nah, nanti kita buktikan dengan aktivitas berikutnya ya. Terima kasih untuk kelompok 1 atas presentasinya. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan bisa kembali ke tempatnya. Kemudian untuk aktivitas 2, silakan dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasilnya ya. Ibu bantu di sini gambarnya Ibu perbesar. Silakan perwakilan dari kelompok 2 untuk menjelaskan, menjelaskan cara kerja dari sel surya. Silakan kelompok yang lain diperhatikan ke depan. Assalamualaikum Jangan ditutupi. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan panel surya. Panel surya menyerap cahaya matahari. Cahaya matahari yang membawa energi ditanamkan foton melalui permukaan silikon. Pada lapisan atas sel surya, energi dari foton tersebut memberikan energi pada elektron untuk bebas bergerak. Namun gerakan elektron acak sehingga tidak dapat menimbulkan arus listrik. Untuk membuat aliran elektron searah dibutuhkan tenaga pendorong dengan menambahkan lapisan PN junction. Beberapa elektron di sisi N bergerak ke sisi P dan mengisi hole atau lubang di sana. Karena perpindahan elektron di sisi N menjadi bermuatan positif dan sisi P menjadi bermuatan negatif sehingga menimbulkan medan listrik. Semakin banyak energi foton yang mengenai sel surya, maka makin banyak elektron yang bergerak sehingga arus listrik menjadi besar. Nah, itu tadi ya, hasil diskusi dari kelompok berapa? Kelompok 2 ya. Ada tanggapan dari kelompok lain? Mungkin dari diskusi kelompok lain ada yang mau ditambahkan? Iya, tidak ada ya. Jadi di sini perhatikan ya. Nah, ini ya. Tadi ada apa? Cahaya matahari mengenai permukaan dari sel surya. Nah, sel surya ini terbuat dari apa? Tadi yang sudah dibaca terbuat dari apa toh sel surya itu? Silikon. Nah, dari silikon. Jadi silikonnya diberi 2 lapisan. Lapisan atas namanya N junction ya ini ya. Kemudian yang bawah ada P. Dikenal dengan nama PN junction ya. Karena energi matahari atau foton menyebabkan di sini di silikon ini tadi elektronnya punya energi untuk bergerak bebas. Nah, tapi energinya itu masih bergerak acak. Sehingga supaya gerakannya itu searah bagaimana? Diberi PN junction tadi. Sehingga aliran elektronnya searah bisa menimbulkan arus listrik.
Ada yang ditanyakan untuk kelompok yang lain mengenai presentasi kelompok 2? Tidak ada, jelas? Jelas ya. Terima kasih untuk kelompok 2. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Berikutnya untuk aktivitas 3. Silakan kelompok 3 untuk menyampaikan hasilnya di depan. Ibu bantu ya, Ibu perbesar gambarnya, silakan dijelaskan kelompok 3. Yang lainnya silakan diperhatikan temannya presentasi di depan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sistem tenaga surya. Berdasarkan gambar uraian bagaimana cara kerja panel surya merubah energi panas matahari hingga sampai ke penggunaan keperluan rumah tangga. 1. Panel menyerap sinar matahari menghasilkan energi listrik. Listrik yang dihasilkan merupakan arus listrik searah. Selanjutnya, energi listrik yang dihasilkan panel surya akan menuju solar, charger, controller. Pada saat ini, energi listrik akan diatur dan distabilkan. Terlebih dahulu dalam baterai yang kemudian akan diubah tegangannya. Energi listrik dari baterai akan menuju inverter untuk diubah tegangannya dari arus listrik searah menjadi arus listrik bolak-balik. Energi listrik dari inverter sudah dapat digunakan untuk peralatan rumah tangga yang menggunakan arus bolak-balik. Ya, itu tadi dari kelompok berapa? Kelompok 3. Ada yang ditanggapi? Kelompok yang lain? Nah, jadi dari gambar ini ya, diperhatikan ya ke depan. Nomor 1 ini apa ini? Cahaya matahari atau foton mengenai apa? Panel surya. Kemudian dihubungkan dengan alat yang nomor 2. Alat nomor 2 tadi namanya apa? Controller. Jadi ini ya, solar controller. Ini adalah mengontrol besarnya apa? Arus listrik yang masuk, ya kan? Yang dihasilkan oleh panel surya yang nantinya akan dikontrol dulu, diatur dulu oleh controller di sini. Kemudian akan disalurkan lagi ke baterai. Baterai ini untuk menyimpan sementara ya arus listrik, atau juga bisa langsung dialirkan ke alat-alat elektronik yang ada di rumah tangga. Hanya saja arus yang dihasilkan ini masih berupa arus searah, yaitu arus DC. Untuk kebutuhan rumah tangga itu harus dirubah menjadi arus bolak-balik. Karena itu dari baterai nanti akan dialirkan lagi ke nomor 3. Namanya apa? Inverter, yaitu alat yang digunakan untuk merubah arus listrik yang dihasilkan panel surya dari arus searah menjadi arus bolak-balik. Kenapa? Karena sebagian besar alat dalam rumah tangga itu menggunakan arus bolak-balik. Jelas? Kemudian baru bisa dipakai ini ya untuk menyalakan TV, menyalakan kulkas, komputer, dan lain sebagainya. Jelas? Jelas. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya. Terima kasih kelompok 3. Berikutnya kelompok 4, silakan disampaikan hasil diskusinya di depan kelas mengenai aktivitas 4, yaitu bagaimana cara menentukan kebutuhan panel surya dalam kebutuhan rumah tangga. Ini spidolnya. Nih. Dituliskan dulu ya hasilnya. Sambil dikoreksi ya pekerjaan temannya. Kalau tidak sesuai dengan hasil diskusi kalian di kelompok kalian bisa ditanyakan, bisa ditanggapi.
Yang nomor 2 ya, ditulis bawahnya. Diperhatikan kelompok yang lain ya, pekerjaan temannya di depan. Kemudian sambil didiskusikan kembali. Mungkin kalau ada tidak kesamaan dari kelompok kalian bisa disampaikan ya. Nomor 3, cukup ya. Agak besar ya tulisannya biar terbaca dari belakang. Terus di sini yang nomor 4 nggak apa-apa. Nah, di atas sini nomor 4. Sampai ini ya nanti. Sampai ini. Agak besar tulisannya ya, biar terbaca dari belakang.
Ya. Ini ditutup dulu. Presentasinya ditutup dulu. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4 ya. Nah, ini tadi ya. Jadi kita sudah menjawab aktivitas di LKPD mulai dari aktivitas 1, aktivitas 2, bagaimana cara kerja sel surya, kemudian aktivitas 3 mengenai bagaimana cara kerja panel surya dalam skala rumah tangga, kemudian yang terakhir kita sudah sampai menentukan, sudah bisa menentukan berapa banyaknya panel surya yang dibutuhkan oleh suatu rumah tangga dengan kebutuhan daya tertentu sesuai dengan rumahnya masing-masing ya. Nanti jadi setelah ini kalian bisa menghitung, oh rumah saya butuh panel surya sekian, karena apa? Daya setiap hari yang dikeluarkan atau yang dibutuhkan adalah sekian. Jelas? Ada yang ditanyakan dari diskusi hari ini? Tidak ada. Kalau tidak ada, nah silakan LKPD-nya dikumpulkan dulu ya. Untuk bahan ajarnya bisa kalian bawa pulang. LKPD-nya saja yang dikumpulkan. Kelompok 3 mana? Kelompok 3 dan 4. Nah. Kemudian dari hasil diskusi kalian tadi, perhatikan di depan ya semuanya. Nah, ini ya, Ibu tekankan kembali bahwa bagaimana cara kerja sel surya itu dimulai dari apa itu yang paling atas? Foton. Foton adalah energi cahaya matahari ya. Foton menghantam atom semikonduktor dari apa? Sel surya, dari silikon itu menyebabkan apa? Elektronnya tadi bergerak bebas. Nah, kemudian menimbulkan energi yang besar untuk memisahkan elektron dari strukturnya tadi bergerak bebas. Elektron kemudian terpisah tadi, elektron yang terpisah dan bermuatan negatif akan bebas bergerak pada daerah pita konduksi dari material semikonduktor. Karena gerakan yang acak ini, dia belum mampu menghasilkan arus listrik. Kemudian, atom yang kehilangan elektron pada strukturnya tersebut disebut dengan hole atau lubang ya. Dengan muatan positif. Kemudian, daerah semikonduktor hole sebagai penerima elektron dinamakan dengan semikonduktor P. Di sini ya, bisa dilihat semikonduktor P ada di bagian mana? Bawah ya. Kemudian, daerah semikonduktor dengan elektron bebas bersifat negatif. Diperhatikan ada di sebelah mana itu? Bagian N, di sebelah atas. Dan bertindak sebagai donor elektron yang disebut dengan semikonduktor tipe N. Nah, kemudian daerah persimpangan ya, persimpangan daerah positif dan negatif ini akan menimbulkan energi yang mampu menggerakkan elektron dan hole bergerak ke arah yang berlawanan. Karena adanya pergerakan ini kemudian menimbulkan apa? Arus listrik. Semakin banyak elektron yang bergerak atau yang bergerak bebas, maka apa? Arus yang dihasilkan juga semakin besar ya. Kemudian ini tadi ya, bagaimana cara menentukan kebutuhan panel surya skala rumah tangga? Kalian juga sudah menentukan di sini ya, ketemu. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita harus menghitung dulu kebutuhan energi harian kita. Dari apa? Dari daya setiap alat elektronik, kemudian kita jumlahkan pemakaiannya berapa jam, kita cari total energi yang dibutuhkan. Maka ketemu kebutuhan energi harian, ini jika dibagi 30, jika apa? Jika kita tahu itu kebutuhan energi bulanan. Ya. Kalian juga bisa langsung hitung hariannya melalui tabel yang kalian kerjakan di LKPD tadi. Kemudian menghitung panel surya yang dibutuhkan dengan cara bagaimana? Kebutuhan energi harian tadi dibagi dengan lama penyinaran. Karena kita ada di daerah tropis, rata-rata lama penyinarannya adalah berapa jam tadi? 5 jam. Jadi nanti harus dibagi berapa ini? Dibagi 5 jam. Jelas? Kemudian daya yang diterima setelah proses konversi. Jadi tidak 100% daya itu nanti akan diterima oleh rumah tangga. Ada 20% hilang. Kemana ini hilangnya? Ini ada ketika apa? Ketika disalurkan lewat kabel-kabel, di situ juga ada hambatan. Sehingga menyebabkan
berkurangnya apa? Daya keluarannya nanti. Jadi tinggal berapa persen? 80%. Nah, kemudian kita bisa menghitung banyaknya panel surya itu dengan cara bagaimana? Daya yang sudah dikonversi tadi kita bagi dengan kapasitas daya dari panel surya. Di LKPD kalian tadi, kalian menggunakan panel surya dengan daya berapa? 50 watt peak atau WP. Di bahan ajar sudah Ibu jelaskan beberapa kapasitas panel surya ya. Jadi ada yang 50 WP, ada yang 100 WP, ada yang 300 WP. Apa itu WP? Itu adalah daya maksimal yang bisa dihasilkan oleh panel surya karena apa? Lamanya penyinaran. Nah, ada yang ditanyakan sebelum Ibu lanjutkan? Tidak, jelas semuanya ya? Iya, jelas. Nah, kalau sudah, sekarang untuk mengecek pemahaman kalian, ya, Ibu akan membagikan soal evaluasi sebanyak 5 soal. Silakan dikerjakan dengan baik, dikerjakan secara individu, ya. Nah, silakan dikerjakan dengan baik. Nanti Ibu beri waktu 10 menit, ya. Jangan lupa untuk menuliskan nama, kelas, dan nomor absennya. Diperhatikan waktunya ya, waktunya hanya 10 menit, jadi silakan dikerjakan dengan baik, dimaksimalkan waktunya, dikerjakan sendiri sesuai dengan pemahaman kalian masing-masing ya. Jangan lupa ditulis nama, nomor absen, dan kelasnya. Ya. Dikerjakan sendiri ya, bukan diskusi ya ini untuk soal evaluasi. Sesuai dengan pemahaman kalian masing-masing. Untuk soal nomor 4 itu menghitung ya, bisa menggunakan kalkulator. Lima menit lagi, ya apa Siara? Iya nggak apa-apa. Kalau tidak cukup tempatnya bisa dikerjakan di baliknya ya. Iya, di tempat yang kosong. Jangan lupa dikasih keterangan nomor ya. Jadi ketika saya mengkoreksi itu jelas. Terus jangan banyak tipek. Dikerjakan sendiri, tidak diskusi. Mario tulisannya yang rapi ya yo. Iya.
Ya. Di sini, di sini. Nah, di sini. Ini kan masih ada toh? Ya? Ya. Kalau menulis jangan terlalu dekat ya. Nanti matanya bisa rabun. Rabun. Jauh, miopi. Nah. Bisa ya, Nang? Kerjakan sendiri-sendiri. Sudah ya, waktunya sudah habis. Nah, silakan dikumpulkan. Nama, jangan lupa ditulis nama dan kelasnya. Silakan dikumpulkan ke depan salah satu. Belakang sudah? Ya, silakan kumpulkan ke depan. Kalau sudah, silakan duduknya kembali menghadap ke depan ya. Nah. Sudah semua ya ini jawabannya? Sudah. Kalau sudah coba perhatikan. Nah, kita bahas ya untuk soal nomor 1. Bagaimana jawaban saya sudah betul atau belum? Nah, kita perhatikan dulu. Untuk nomor 1. Perhatikan ya. Apa yang dimaksud dengan efek fotovoltaik, yaitu apa? Efek fotovoltaik adalah fenomena fisika di mana apa? Cahaya atau energi cahaya matahari yang datang itu mengenai permukaan dari apa? Sel surya. Kemudian menimbulkan apa? Energi listrik. Nah, kemudian arus listrik tersebut dapat timbul karena apa? Foton cahaya yang datang tadi membebaskan elektron-elektron pada sambungan semikonduktor tipe P dan tipe N atau PN junction sehingga bisa mengalirkan arus listrik. Nah, jawaban siapa yang betul ini tadi? Oh iya, Iqbal ya. Berarti bisa semuanya ya, paham ya? Iya. Berikutnya soal nomor 2, kita lihat. Nah, jelaskan bahan pembuat dari sel surya. Apa bahan pembuat dari sel surya tadi? Apa? Semikonduktor dari apa tadi? Silikon. Nah, siapa tadi yang menjawab silikon? Iqbal lagi. Sama Pak Ari ya, banyak ya. Berarti jelas. Bahan semikonduktor dari apa? Dari silikon. Kenapa dipilih bahan silikon? Karena apa? Silikon ini adalah bahan kedua ya yang melimpah di bumi.
Ya, keberadaannya sangat banyak sekali di bumi dan apa? Mudah sekali diolah dan apa? Tidak menghasilkan polusi atau kerugian lingkungan, merugikan lingkungan ya. Karena itu dipilih apa? Bahan silikon. Selain itu, silikon juga berfungsi sebagai semikonduktor. Ada kalanya dia berfungsi sebagai konduktor, ada kalanya juga dia bisa berfungsi sebagai isolator. Ya, jelas? Jelas. Tadi siapa coba yang menjawab seperti itu? Saya. Nah, banyak ya, alhamdulillah ya. Berikutnya nomor 3. Kita lihat. Usaha apa yang dapat dilakukan untuk memperbesar tegangan dari sel surya dan meningkatkan kemampuan arus yang dihasilkan oleh sejumlah sel surya? Bagaimana caranya? Yaitu untuk memperbesar tegangan yang dihasilkan sel surya, maka sel surya itu dihubungkan secara apa? Seri. Secara seri ya. Jadi apa? Berderet. Kemudian sambungan tadi supaya menghasilkan arus yang besar, rangkaian seri tadi kemudian diapakan? Diparalelkan. Nah, akhirnya susunannya seperti yang kalian lihat di fenomena tadi. Jelas? Jadi untuk meningkatkan tegangannya itu sel suryanya disusun secara seri, kemudian untuk meningkatkan arusnya, sambungan seri tadi disusun lagi secara apa? Paralel. Siapa yang menjawab seperti ini tadi? 4 anak. Oh, 6 ya. Alhamdulillah banyak yang betul ya. Kemudian nomor 4. Nah, nomor 4 ini sama seperti perhitungan yang kalian lakukan tadi, ya kan? Kita cari dulu berapa energi total yang dibutuhkan. Dari mana? Dari energi atau daya dari tiap-tiap alat listrik dikalikan lama penggunaan, yaitu di situ ada 12 jam, ada yang 6 jam, ada yang 9 jam dan sebagainya. Ketemu energi total hariannya yaitu 3.885. Ya. Kemudian kita cari ya, itu berapa cadangan di baterainya. Nah, cadangan di baterai ini tadi ya seperti ini ya. Itu adalah berapa? 25%. Karena itu harus ditambahkan dengan energi cadangan di baterai yaitu ketemu 971,25 ditambahkan dengan energi totalnya. Kemudian ketemu berapa di situ? 4.856,25 watt hours atau WH ya. Kemudian berapa luas panel yang harus digunakan di rumah tangga tersebut? Kita lihat berapa. Nah, energi total tadi yang dibutuhkan dibagi dengan apa? Dibagi dengan intensitas yang bisa diterima dari panel surya, yaitu sudah ditentukan di situ 4.450. Hasilnya tadi dikalikan lagi dengan efisiensi dari panel surya, yaitu berapa? 10%, ketemunya berapa luasnya? 10,91 meter persegi ya. Kemudian berapa jumlah panel surya yang dibutuhkan? Jumlahnya atau N yaitu luas keseluruhan itu dibagi apa? Luas tiap panel suryanya yaitu 0,3376. Ketemu berapa? 32,3 atau dibulatkan menjadi 32 buah. Siapa yang jawabannya seperti itu? Loh, salah. Hanya sampai nomor berapa? Energi total betul ya tapi ya? Betul. Nah, berarti nanti perlu banyak latihan lagi ya di rumah. Nah, jumlahnya. Berikutnya nomor 5. Hal apa yang merupakan kendala operasi dari PLTS? Dan hal apa yang menentukan tingkat kehandalan dari suatu pembangkit itu ya? Kendalanya apa? Kendala yang masih sekarang itu dirasakan adalah biaya ya. Karena apa? Sekarang ini masih tergolong mahal karena belum familiar mungkin ya. Nanti seiring dengan perkembangan waktu maka apa? Nanti sebagian besar energi listrik akan dihasilkan oleh sel surya. Jadi untuk kendalanya adalah biaya. Kemudian bagaimana dengan kehandalannya? Suatu sel surya itu yang menentukan tingkat kehandalannya antara lain adalah intensitas cahaya yang diterima. Kemudian yang kedua adalah suhu dari sel surya. Semakin besar suhu sel surya, maka tegangannya semakin rendah. Kebalikannya, semakin rendah suhu sel surya, maka tegangannya dihasilkan juga semakin tinggi. Kebalik ya, berbanding terbalik hubungannya. Kemudian bahan pembuat sel suryanya. Itu ada polikromatik, ada polikristalik, ada monokristalik. Yang paling baik adalah
bahan dari monokristalik, tapi ini harganya lebih mahal. Kemudian dipengaruhi juga oleh kondisi cuaca, semakin cerah atau semakin panas, maka bagaimana? Daya yang dihasilkan juga semakin tinggi. Berikutnya adalah pemasangannya. Pemasangannya harus menghadap khatulistiwa agar mendapat penyinaran yang maksimal ya. Kemudian ada sudut kemiringan. Ini hubungannya juga sama dengan intensitas cahaya. Ada yang ditanyakan? Siapa ini yang jawabannya ini seperti ini? Belum. Nah, berarti butuh belajar lagi di rumah ya. Ini tadi mengenai soal-soal evaluasinya. Ada pertanyaan dari soal evaluasi ini tadi? Tidak ada ya, alhamdulillah tidak ada. Nah, itu tadi adalah pembelajaran kita hari ini. Sebelum itu, seperti biasanya ya, Ibu ingin mengetahui bagaimana tanggapan kalian mengenai pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Kesulitan apa yang kalian hadapi dalam pembelajaran hari ini. Silakan kalian buka link, Ibu bagikan linknya ya. Dibuka linknya, Ibu akan membagikan angket minat belajar IPAS ya. Silakan diisi sesuai dengan apa yang kalian rasakan. Jadi kesulitan apa, bagaimana pembelajaran kita hari ini. Sudah dibuka ya linknya ya. Di grup 10 TKJ, grup kelas ya. Bagaimana pembelajaran IPAS hari ini? Menurut kalian? Apa? Bagus. Terus? Menyenangkan. Terus apa lagi? Kendala kalian atau kesulitan kalian dalam pembelajaran hari ini apa? Kenapa? Oh, dingin ya. Nanti Ibu lihat responnya ya di situ. Jadi refleksi dari kalian ini nanti Ibu gunakan untuk pembelajaran Ibu berikutnya. Jadi apabila ada kekurangan pada pembelajaran hari ini akan Ibu perbaiki untuk pertemuan berikutnya ya. Sudah diisi semuanya? Sudah. Nah, kalau sudah, dari pembelajaran kita hari ini tadi, siapa yang bisa menyimpulkan? Nah, apa yang kita dapat dari pembelajaran hari ini tadi? Ya, silakan. Ada yang mau menyimpulkan? Ngacung? Ya, Nisa apa, Sa? Semakin besar kapasitas daya yang dimiliki panel, semakin sedikit jumlah panel surya. Iya, semakin besar kapasitas daya dari panel surya yang digunakan, maka apa? Kebutuhan panel suryanya juga semakin sedikit ya. Jadi kalau kita menggunakan 50 WP dengan 100 WP, maka lebih banyak yang mana? Lebih banyak yang menggunakan 50 WP ya. Terus ada lagi yang bisa menyimpulkan? Ya, Nang? Salah satu sumber energi alternatif yang jumlahnya melimpah adalah matahari. Iya, salah satu energi alternatif yang jumlahnya sangat melimpah sekali ya. Dan alhamdulillah kita berada di daerah tropis, jadi selalu mendapatkan itu, yaitu apa? Cahaya matahari. Ada lagi? Iya, Syara? Iya, untuk menghindari krisis energi, kita harus mencari energi alternatif. Apa tadi energi alternatifnya? Matahari, ya. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Oh, Wisma apa? Panel surya adalah alat yang dapat merubah cahaya matahari menjadi energi. Iya, panel surya adalah alat yang digunakan untuk merubah cahaya matahari menjadi energi listrik. Nah, sudah jelas semuanya ya? Sudah, alhamdulillah ya, pembelajaran yang kita laksanakan hari ini berjalan lancar. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua ya. Bagi tadi yang belum paham nanti bisa diulang lagi soal-soalnya di rumah. Kemudian untuk tugas kalian berikutnya, pertemuan berikutnya, silakan dipelajari materi mengenai sumber energi alternatif yang lain, yaitu apa? Air ya. Ada pertanyaan sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya minta salah satu untuk memimpin berdoa dulu. Oh ya, sebelumnya silakan dirapikan dulu ya alat-alatnya itu, buku. Nah, dirapikan dulu.
Sudah, kalau sudah silakan salah satu memimpin berdoa. Maka teman aku berdoa bersama dan jangan damai. Selesai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya semuanya.